Surabaya kemarin. Saya baru balik tadi. Ya. Surprise saya, PLN itu punya Puharlis ya Pak ya, Pusharlis, pemeliharaan listrik ya, ya, di Bandung. Itu sudah banyak memproduksi peralatan-peralatan yang dibutuhkan PLN oleh engineer PLN yang bisa menghemat ratusan miliar akibat karena dia bisa menggantikan produk yang kita import menjadi produk dalam negeri produksi PLN. Memang belum dijual ke tempat yang lain, tapi sudah dipakai di beberapa PLN. Jadi ini saya sepakat Pak Joko bahwa kita harus seperti itu. Cuma memang kalau dilihat kemarin Jawa Timur sudah membuat, tapi PLN Jawa Barat, PLN yang lain itu belum menggunakan itu. Jadi kalau seandainya itu dipush oleh pimpinan supaya itu digunakan seluruh PLN, itu luar biasa penghematannya. Jadi gitu Pak Joko, kita sudah berapa ya, 10 tahun lebih kita nggak ketemu ya Pak Joko ya. Iya Prof. Tapi di webinar di Zoom sudah sering. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak Joko. Bang Adi, ini di sini Bang Adi tertulis sebagai panelis sebenarnya, jadi merangkap sebagai ini juga host. Ada tanggapan atau mungkin bisa mengajak siapa yang bisa memberikan komentar pada sesi satu ini, Pak Adi? Bagus sih dari praktisi, kalau akademisi lagi kurang berwarna. Pak Dani Barus nih, orang PLN OPSIS. Oke. Dan ya, boleh Pak Dani Barus. Dr. Apakah monitor Dani Pak? Barus. Pak Dr. Dani Barus dari PLN OPSIS. Apakah monitor? Pernah di Rensis juga dia. Perencanaan sistem, kemudian sekarang di operasi sistem. Oh, di Rensis juga. Oke. Gimana, apakah monitor? Kayaknya belum available nih Bang Adi. Jadi kita break aja lah. Break aja dulu ya. Nanti kita setelah break ini, kita akan berikan kesempatan kepada peserta yang akan raise hand untuk Pak Rinaldi menanggapi. Kepada operator. Izin Pak Marlen gimana? Mohon maaf. Dani. Ya, Pak Dani Barus nih ya? Iya. Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Sorry, saya lagi ada kegiatan. Bagaimana tadi? Mohon maaf, lagi di luar nih. Ya, ini dari ini tadi usulan dari Pak Adi tentang presentasi Pak Profesor Rinaldi Dalimi. Kita mau mendengar dari unsur praktisi untuk menanggapi konsep yang dipaparkan oleh Pak Rinaldi tadi, Pak. Baik, makasih. Mohon maaf tadi saya nggak bisa buka cam ya, sorry. Jadi tadi sudah sebenarnya disampaikan tadi oleh Pak Joko Bumanan, sudah senior kami juga di PLN ya. Kalau saya melihat memang setuju dengan Prof Rinaldi, saat ini memang kita di praktisi juga ada kebingungan mengenai roadmap NZE ini yang setiap lembaga ya, baik di PLN, kemudian di perguruan tinggi, di pemerintahan gitu ya, di lembaga-lembaga riset punya roadmap sendiri-sendiri gitu ya. Kebetulan saya saat ini juga mengajar di ITPLN, pernah mengundang beberapa pakar ya, termasuk Prof Rinaldi menyampaikan seperti apa roadmap NZE dan semuanya berbeda gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi kebingungan juga khususnya di praktisi, mana nih yang akan kita pakai gitu. Ya, jadi saya ada beberapa hal yang memang saya setuju dengan Prof Rinaldi ya, bahwa kedepannya ini memang baterai ini akan menjadi primadona lah ya dalam NZE ini, termasuk ya sesuatu yang mungkin agak bertentangan juga dengan yang prinsip Prof ya. Mungkin nggak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa sepenuhnya gitu ya mengandalkan baterai, kemudian juga dengan hybridkan atau dikombinasikan dengan VRI yang ada, tetapi perlu energi yang firm gitu ya, yang pasti, tetapi tidak menimbulkan emisi ya. Mungkin
Ini jadi debatable juga nanti dengan Prof. Rinaldi terkait dengan PLTN gitu ya. Ini sesuatu yang di PLN juga sedang dikembangkan saat ini ke arah sana ya. Pemerintah juga sudah mulai menjajaki dan arahnya juga nanti kan bukan ke uranium ya, tapi lebih ke thorium yang memang tidak ada risiko untuk dijadikan senjata gitu. Tapi ini memang masih debatable ya. Tetapi kami di sisi praktisi memang selain juga mendukung ya transisi energi ke arah energi yang bersih, tentunya kita perlu energi yang firm gitu ya, yang firm, yang mungkin tidak bisa diberikan oleh VRI gitu ya. Mungkin kedepannya fuel cell akan berkembang, tetapi kita juga belum tahu sejauh mana fuel cell ini bisa firm energinya. Tetapi yang sudah proven, yang low emission gitu ya, adalah PLTN. Nah ini memang masih debatable ya, pasti ada pro cons-nya. Tetapi memang seperti disampaikan Prof tadi, kita jangan membahayakan gitu ya ketahanan energi dengan proses transisi energi, sehingga tentunya harus dipastikan ada ketahanan energi yang baik, yang kuat di Indonesia, yang nanti mungkin dikawal oleh kami dari PLN. Di samping juga kita terus mengawal bagaimana transisi energi di Indonesia ini bisa dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya, Bang Dhani Marlin. Oke. Ya, jadi ya itulah, kira-kira memang masih banyak yang bisa kita diskusikan terkait hal ini. Terima kasih sekali lagi, juga pencerahannya sangat luar biasa, Prof. Ini sesuatu yang pernah beberapa kali juga kami undang Prof Rinaldi di sebagai dosen tamu di mata kuliah saya, dan banyak sekali memang tanggapan dari mahasiswa terkait dengan konsepnya Prof terkait dengan NZN, memang yang berbeda dari yang lain gitu ya, sangat out of the box, tapi saya rasa ini memang sangat masuk akal lah untuk bisa menjadi kenyataan di Indonesia atau di dunia. Terima kasih. Oke, makasih Pak Dhani. Pak Rinaldi mungkin bisa Ya. kasih. Ya, saya memang niat dari membuat video ini itu menimbulkan diskusi. Dan kalau mahasiswanya diam saja, saya melihat ini mahasiswa nggak benar. Dia harus menyatakan setuju atau tidak setuju. Kecil yang menyatakan ya, tapi banyak menyatakan apa iya. Nah, oleh karena itulah diskusi diperlukan. Kalau mengenai PLTN, dulu saya menyatakan, kalau kita Korea, kalau kita Jepang, kita harus punya PLTN. Dan waktu saya diundang oleh Rosatom makan malam 4 mata. Karena waktu itu dia tahu bahwa saya kurang sepakat PLTN disamakan, nuklir disamakan dengan energi yang lain, sehingga saya lebih sepakat sebagai pilihan terakhir. Lalu dia mengundang saya makan malam berempat, 4 mata saja, berdua. Dia tanya, mengapa Anda tidak sepakat dengan PLTN? Yaitu saya ucapkan, kalau Indonesia, Korea, seperti Korea, Indonesia seperti Jepang, kita wajib punya PLTN. Tetapi kalau Rusia mau memberikan teknologi pengayaan uranium kepada Indonesia, saya sepakat PLTN dibangun Indonesia. Tapi berikan kita teknologi untuk pengayaan uranium. Lalu jawaban dia apa? No way. Nggak mungkin kita memberikan teknologi pengayaan uranium ke Indonesia, karena dengan teknologi yang sama, dengan peralatan dan kemampuan yang sama, Indonesia sudah bisa membangun bom nuklir jika menguasai teknologi pengayaan uranium. Sehingga dia menyatakan tidak mungkin. Kami akan berikan bahan baku untuk bahan bakar PLTN selama-lamanya Anda punya. Tapi jangan minta pengayaan uranium. Jadi banyak orang yang salah tangkap terhadap saya bahwa saya anti nuklir. Enggak. Kita di pendidikan, kita senang sekali kalau ada teknologi yang kita kuasai yang berkembang. Tetapi selama saya di DEN, saya hanya mengutarakan bahwa kita tidak menguasai teknologi nuklir. Kita tidak punya uranium yang bisa kita tambang yang ekonomis.
Itu aja yang saya utarakan. Sehingga akhirnya sepakat anggota DEN dan anggota DPR pada saat itu, walaupun ada yang tidak sepakat, dalam mengambil keputusan untuk kebijakan, 51% yang sepakat, 49% yang tidak sepakat, keputusan harus diambil. Yang 51%. Sehingga apabila 49% dia pegang loudspeaker, dia sepertinya lebih besar daripada yang 51%. Tapi kenyataannya, kita sepakat pada saat itu, PLTN adalah pilihan terakhir. Nah, kepada PLN, saya menyatakan bahwa sekarang ini saya tidak siapa-siapa, saya hanya dosen. Saya tidak punya tanggung jawab untuk berkomentar, untuk ikut mempengaruhi kebijakan. Kalau dulu saya di DEN, saya berjuang. Kalau sekarang saya serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan yes, bangun PLTN, karena apa? Karena dia murah? Karena dia kita butuhkan? Silakan. Tetapi jangan karena ada tekanan atau pengaruh dari negara lain yang ingin menjual teknologinya, lalu kita terima begitu saja. Itu yang saya tidak sepakat. Tapi kalau pemerintah menyatakan thorium, karena thorium katanya kita banyak limbah, lalu itu kita berlimpah-limpah thorium, silakan saja. Tapi pengalaman saya, pada saat pemerintah waktu itu menyatakan akan membangun PLTN thorium di Babel, saya datangin Pemda Babel. Mengapa Pemda Babel ingin mau PLTN di Babel? Dia menyatakan karena thorium kita, limbah boksit kita, itu thorium. Jadi berlimpah-limpah thorium. Lalu saya tanya kepada lagi, thorium itu menurut mereka tidak ada radiasinya. Sama dengan radiasi HT. Saya tanya Batan. Saya balik ke Jakarta, saya tanya Batan. Apa benar PLTN thorium yang akan dibangun di Babel? Ternyata tidak. Yang akan dibangun di Babel adalah PLTN uranium. Saya hanya minta kepada Batan. Tolong Batan, beritahu kepada Babel bahwa yang akan dibangun PLTN di Babel itu bukan PLTN thorium. Yang dibangun adalah PLTN uranium. Dan kita surati beberapa negara yang sudah menyatakan punya PLT prototipe waktu itu. India dan Cina. Kita surati, kita minta berkunjung ke sana. Cina tidak respon, India tidak respon. Cina merespon, dia bawa kita ke tempat penelitian nuklir. Di sana dia menyatakan, kita belum punya prototipe thorium. Dia menyatakan ini teknologi dengan Jerman kita sudah 40 tahun baru bisa menghasilkan prototipe. Dari prototipe ke komersial dia butuh 10 tahun lagi baru komersial. Sekarang Cina sudah punya PLTN produksi sendiri. Jadi proses dari penelitian awal sampai ke komersial sekitar 50 tahun. Supaya betul-betul kita menguasai dan aman. Nah, jadi kalau Pak Dhani tadi menyatakan PLN akan mulai, silakan. Kalau memang secara ekonomis itu lebih murah. Tapi jangan karena politik. Kalau memang lebih murah PLTN thorium dan thorium sudah ada, why not? Kalau memang thorium itu radiasinya kecil. Tapi kuasai, apa benar kecil? Ada orang fisika saya tanya, enggak Pak, ternyata sama itu nanti radiasinya. Tapi saya bukan orang fisika, saya nggak tahu. Sehingga lihatlah dari sisi keekonomian, keamanan, penguasaan, dan apakah kita punya sumber dayanya. Apakah benar thorium kita itu bisa digunakan langsung. Jangan-jangan diproses seperti pengayaan uranium yang kita nggak boleh menguasai teknologi itu. Tetapi once pemerintah memutuskan, dari dulu pemerintah belum memutuskan. Pemerintah hanya teruskan pembangunan, teruskan penelitian, teruskan studi banding. Termasuk Pak Habibie. Pak Habibie selama dia Menristek puluhan tahun, dia menyatakan harus membangun PLTN. Begitu dia jadi presiden,
dia tunda pembangunan PLTN. Kenapa? Dia tahu risikonya. Karena kita belum menguasai teknologi, kan kita tidak punya uranium, sehingga kalau kita bangun itu, sementara kita punya batu bara, minyak, gas, untuk PLN mengadakan FS di Bubble, kita minta PLN presentasi 11,6 yang di Bubble itu. Dan itu PLN bersama dengan konsultan luar. Tetapi terlihat itu bahwa limbahnya belum 100% diolah itu. Decommissioning belum masuk ke dalam itu. Ada satu karakter PLTN dibandingkan PLTU. Di saat dia tidak terpakai lagi, dia membutuhkan biaya besar untuk melindungi supaya radiasi dari reaktor yang tidak terpakai. Asuransi yang mau mengasuransikan PLTN. Kemarin Jepang, sebulan yang lalu, saya bicara sama batannya Jepang, salah satu. Dia menyatakan ada asuransinya, tetapi terbatas. Tidak semua asuransi, tidak semua risiko itu mau dibayar oleh asuransi. Jadi terbatas, mungkin kalau ada bangunannya yang ambruk atau apa. Tapi tidak ada perusahaan asuransi yang mau mengasuransikan PLTN. Nah, yang begini-gini harus dipertimbangkan. Karena sekali kita punya PLTN, seumur hidup kita akan bermasalah apabila kita tidak menguasai teknologi. Jepang sampai sekarang, Fukushima belum tertangani. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca di media massa. Jepang sekarang membuang airnya. Air pendingin yang reaktor yang meledak 2011 itu masih ada reaksinya. Dan air pendinginnya masih harus disemprotkan ke situ. Dan air yang terkena radiasi itu harus diolah. Dan Jepang sudah menyatakan sudah bersih, lalu dibuang. Kenapa? Karena sudah ribuan tangki yang menampung air radiasi itu sudah tidak bisa lagi menampung. Akhirnya dia proses itu dan dia nyatakan sudah bersih, dia buang ke laut. Sampai sekarang. Apakah kita akan seperti itu? Saya pernah di DPR dinyatakan, Anda dari perguruan tinggi tidak mau maju negara ini. Kalau Anda tidak setuju PLTN. Saya berbeda cara melihatnya. Kalau kita terjadi seperti Fukushima, kiamat kecil kita. Barang kita tidak mau dibeli orang. Turis tidak mau datang. Sementara kita punya batu bara, kita punya gas. Jadi bukan saya anti PLTN, tetapi pertimbangkanlah itu. Kalau kita Korea, kita Jepang, kita harus punya PLTN. Tidak ada jalan lain. Jadi itu kira-kira, Pak Dhani, saya kalau bicara PLTN, saya agak semangat. Oke, Pak Dhani, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, Oke, terima kasih Pak Rinaldi. Terima kasih banyak nih, Prof, untuk diskusi dan penyampaiannya, Prof. Kembalikan ke Mas Darni. Oke, kita break dulu ya Pak Rinaldi ya. Nanti untuk Pak Monteri Darwin, Pak Rahmat Gireja, dan Pak Edison Sidabutar, Pak Del, siap-siap ya. Habis ini, ya, dan Pak Puja Katiman juga. Untuk sementara kita ini dulu ya, kita break dulu supaya memberikan nafas kepada Pak Rinaldi. Operator, mohon diputarkan video.
Oke. Oke, kita masuki ke sesi kedua. Ini ada satunya senior kita nih, Pak Montery Darwin. Silakan Pak Montery Darwin untuk memberikan tanggapan tentang presentasi Pak Prof. Rinaldi. Pak Montery, dengar nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ya. Apakah suara saya didengar? Masih mute, Pak. Ya, oke. Bisa Ya, dengar suara dengar, saya? Jelas, Sudah jelas, dengar, Pak. Pak Menteri? Oke. Benar, Halo, Pak. selamat siang, assalamualaikum. Ini sobat-sobat saya di sini, Prof. Rinaldi, Yarman, ada Bang Amin, ada Nono tadi saya lihat sekilas, ada Beli Agung, ya, dan lain-lainnya semuanya. Saya mungkin agak berbeda sedikit pandangan dalam hal ini, lebih kepada kebijakan publiknya nih, Prof. Rinaldi. Ini pengalaman yang kami alami di sini saat ini. Ini terkait dengan kebijakan negara pemerintah, Rencana Umum Energi Nasional Nomor 22 Tahun 2017. Itu hari ini belum ada perubahan ya, kecuali di PP 2 tahun 2023 itu baru tata cara penyusunan. Tapi perubahan terhadap PP 22 2017 belum ada ya kan. Nah, saya ditugaskan, jadi ini lebih sifatnya bukan kepada kebijakan nasionalnya, tapi bagaimana pelaksanaan kebijakan yang sudah diketuskan, Prof. Ini kami betul-betul, saya dari praktisi lapangan ini. Maret 2021 saya ditugaskan mengkaji dan targetnya malah memasang PLTS atap di gedung instansi negara dengan target di 2022 G20 dan P20. Kajian-kajian kita mulai dari proses tentunya, karena ini instansi negara, kondisi APBN dan sebagainya, kita akhirnya lari ke KPBU. Tapi nilai KPBU-nya kan bukan besar seperti KPBU jalan tol dan sebagainya. Sehingga kita berinovasi. Setelah dilakukan kajian, kita bisa memasang 1,95 megawatt
total. 1 April 2022 running off seluruhnya 100%. Dengan inovasi 100% tanpa biaya APBN. Pembayarannya adalah 85% dari TDL resmi. Pemanfaatannya 100% di siang hari tanpa baterai kita. Jadi betul-betul pemanfaatan PLTS-nya untuk di hari-hari kerja. Berjalanan waktu sampailah seperti biasa di akhir tahun pemeriksaan. Sudah 4 tahun sampai hari ini selalu muncul persoalan-persoalan yang buat kita orang teknik, apalagi orang elektrikal, sangat-sangat jauh dari nalar kita. Pertanyaan saya atau tanggapan saya, kebijakan yang begitu bagus, begitu baik, tapi implementasinya, apalagi dikoordinasi dan antar instansinya, jauh dari harapan. Sampai detik ini masih menjadi persoalan. Jadi saya lebih kepada bagaimana pengawasan kebijakan, apalagi kita bicara ada target-target energi terbarukan. Net zero energy yang tadinya di PP 22 2017 itu kan targetnya 2025 itu 31%. 23%. Tapi kayaknya tidak tercapai. Bahkan sekarang tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Rinaldi, target akhir direvisi menjadi 2060 di 31%. Memang masih jangka waktunya masih 30-40 tahun lagi ya. Tapi kalau kebijakan ini antar instansi saja sudah menjadi persoalan, bagaimana dengan di lapangannya. Karena perjalanan kami alami, landasan hukumnya yang PP 22 2017, landasan lainnya adalah Permen ESDM. Selama perjalanan perubahan yang kita alami 2018, 2021, sekarang 2023, ESDM berubah terus. Itu kira-kira yang bisa kita informasikan ke Prof. Nih yang terlibat dalam kebijakan nasional yang seharusnya sangat baik sekali. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Monteri. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Rinaldi jika berkenan. Kedengaran suara saya kah? Ya. 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 Halo Pak Monti, kita udah 20 tahun lebih kali nggak ketemu ya. Oke, jadi memang gini Pak Monti. Dalam pemerintah membuat peraturan, pemerintah itu selalu ada klausul. Apapun, panas bumi, sel surya. Di atasnya memang dinyatakan PLN wajib membeli energi terbarukan, tapi di bawah ada klausul. Untuk penetapan harga, harus negosiasi dengan PLN. Harus kesepakatan antara IPP dengan PLN. Investor dengan PLN. Disitulah celah yang membuat PLN wajar tidak mau membeli PLTS. Kalau saya orang PLN, karena PLN akan berkurang income-nya. Beban puncak kita malam, Pak Monti. Siang itu banyak PLN mematikan PLT-nya yang lebih murah dan menghidupkan PLT-nya yang dari IPP yang lebih mahal karena take or pay. Jadi di siang hari itu banyak PLN mematikan PLT-nya yang murah. Nah sekarang datang sel surya dari IPP, dari swasta,
dibeli oleh PLN, ya jelaslah PLN berkeberatan dari sisi PLN. Karena ada klausul itu. Tapi kalau klausul itu dibuang, seperti di India mereka tidak ada klausul itu. Harus lakukan ini. Saya yakin PLN akan lakukan. Tapi karena ada klausul itu ya wajar. Begitu juga PLTP. PLTP itu pembangkit beban dasar PLN sudah banyak. Begitu PLTP masuk dari IPP itu mengganggu, terutama di siang hari. Nah, hal-hal yang begitu, ya pemerintah memang yang harus buat peraturan yang maunya gimana. Apa memang maunya seperti sekarang, ya diberi peluang bagi PLN untuk tidak mau membeli, ya kenyataannya begitu. Jadi banyak yang, bukan hanya Pak Monty, banyak investor-investor sel surya sekarang mengeluh. Mengapa kok begini? PLN wajib membeli, tapi kok PLN tidak mau tanda tangan dengan harga sekian, tidak mau membeli sisanya. Nah, kondisi itu, Pak Monty. Jadi memang bagi pemerintah itu kan kantong kiri, kantong kanan. Pemerintah mengharapkan royalti dari PLN sebesar-besarnya, supaya PLN untung sebesar-besarnya. Kalau dia beli PLTS banyak-banyak, dia untungnya mengecil, royalti mengecil, kantong kanannya tidak terisi. Tapi begitu dia lihat kantong kiri, kalau dia targetnya harus terpenuhi 23%, klausul bahwa harus kesepakatan dengan PLN mengenai harga harus ditiadakan. Saya ikut menyusun 2025. Yang saya nyatakan 2060 itu 100% Pak Monty, prediksi saya. Dan itu dipush oleh pasar, bukan dipush oleh kebijakan. Setelah tahun 2025, antara 2025-2030, itu harga sel surya akan lebih murah daripada harga listrik PLN. Sehingga kita akan pasang tanpa disuruh. Seperti yang terjadi di India. India karena kebijakannya, orang yang punya atap tidak mengeluarkan dana sepeser pun, dan dipasangkan sel surya, dipelihara oleh pemasang sel surya itu, setelah 8 tahun, 9 tahun itu milik pemilik rumah, itu antri yang ingin pasang sel surya di atap rumahnya. Jadi, kalau nanti sel surya sudah lebih murah daripada listrik PLN, kita akan pasang tanpa ada kebijakan. Seperti lampu hemat energi dulu, dikasih gratis oleh PLN. Supaya orang pasang lampu hemat energi. Sekarang kita beli lampu hemat energi itu. Karena lebih murah. Kalau kita ganti seluruh lampu kita dengan lampu yang hemat itu, yang mahal itu berkurang bill listrik kita. Karena itu kita beli tanpa dikasih gratis lagi. Jadi nanti 2-3 mungkin 2030 lah, kita akan pasang sel surya tanpa harus ada kebijakan lagi. Karena lebih murah. Kita charge di rumah mobil listrik kita dengan sel surya. Ngapain kita harus beli listrik dari PLN lagi? Jadi gitu kira-kira Pak Monty. Kalau kita sebagai orang PLN, wajar PLN tidak mau beli. Kalau sebagai IPP, wajar IPP protes kepada pemerintah kok peraturannya, kebijakannya 23% itu tidak disupport oleh dengan kebijakan yang pasti. Apalagi sekarang sel surya yang di Karangkates itu 5 sen. Kalau yang di IKN katanya, karena tidak di atas permukaan itu 8,2 atau 8,3. Yang sel surya dipasang 50 megawatt, yang baru 10 megawatt terpasang, itu 8 sen lebih. Gitu Pak Monty ya. Jadi memang tidak semua yang kita inginkan walaupun kita berada di dalam pembuat kebijakan.
tidak semuanya kita bisa golkan karena kepentingan banyak sekali. Banyak sekali kepentingan. Belum kalau sudah di DPR, ya itu udah lebih banyak lagi variabelnya. Akhirnya kompromi. Oke, klausul Anda kami terima, tapi terima klausul kami. Nah, itulah terjadi. Kalau tidak akan ketok palu. Revisi Undang-Undang Migas sampai sekarang belum bisa diketok palu. Karena memang ada 500 kepala. Kalau 500 kepalanya itu bukan pengusaha, nah itu mungkin gampang. Di situ ada pengusaha, ada macam-macam. Jadi kompromi itu supaya ketok palu harus ada kompromi. Ternyata begitu memang. Gitu Pak Monty ya. Ya, izin Pak Moderator. Silakan. Ya, Silakan. jadi kalau dengan PLN-nya mungkin kita nggak ada masalah karena memang dari instansi di mana PLTS ini dipasang nggak menuntut adanya pembayaran, ya. Tapi justru instansi lain, Prof. Jadi apa yang kita situasikan sampaikan di sini, hambatan itu bukan datang dari PLN. Salah satu mungkin pada saat perubahan terjadi Permen SDM 2021 muncul, itu yang PLN agak bergejolak di lapangan. Tapi sekarang 2023 malah seperti yang barusan disampaikan oleh Profesor, sama sekali PLN tidak ada kewajiban untuk membeli atau membayar kelebihan daya. Di sini yang saya maksud adalah kebijakan antar instansi, karena kalau kita kembali ke PP 22 2017 itu kan ada kewajiban 30% atap gedung negara harus dipasang PLTS. Nah, pada saat instansi mulai memasang, itu banyak kendala-kendalanya dari pihak yang antar instansinya, bukan dengan PLN-nya. Itu maksudnya. Jadi di sini maksud saya bahwa kebijakan yang bagus, bahkan kalau kita lihat di sini 23% 2025 itu kan hari ini juga belum tercapai. Saya lihat adalah kondisi adanya masih ego instansi itu. Terima kasih. Ya. Sepakat Pak Monty. Oke, masih Pak dari ini yang sudah raise hand tadi ada Pak Del, mungkin Pak Del atau Pak Edison Sidabutar, Pak. Saya ingin cerita sedikit aja kalau Pak Monty. Waktu itu suara saya terdengar Pak Monty? Terdengar. Terdengar. Oke. Jadi waktu itu kita sedang rapat pleno yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Kita usulkan supaya istana dipasang sel surya. Pak Jokowi sepakat. Ketok palu di saat itu, di saat rapat pleno Den. Tetapi setelah mau dilaksanakan, pihak istana menyatakan nanti rusak kondisi keaslian bangunan lamanya kalau dipasang sel surya. Akhirnya tidak dipasang. Nah, jadi yang begitu-begitu. Setelah di lapangan memang ada variabel-variabel yang di luar dari kontrol kita di saat kita rapat. Ya. Masalah cagar budaya ya di tempat kami memang nggak terlalu ya, karena cagar budayanya hanya di gedung bundarnya aja. Di gedung bundar kita nggak pasang. Pak Monty mau pasang di daerah mana? Yang sudah kita pasang di Jakarta, di Senayan.
Ya. Oke, Pak Dhani, silakan. Oke, silakan Pak Dhani. Pak Dhani bisa Ya, monitor? ini udah mulai ini lagi. Tadi saya berikan kesempatan ke Pak ini ya, Pak Del atau Pak Puja Katiman atau Pak Agung. Kalau sudah ada yang available, mohon silakan untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi Pak Prof. Rinaldi. Bang Adi ini monitor nggak? Ya, kasih dulu Iya. kalau sambil nunggu mereka ini udah ada yang angkat tangan dari tadi Pak Sadar Tobing Oh iya, sama oke. Pak Asri dari Aceh. Oke, Pak Sadar Tobing bisa sekali langsung? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Memang saya lihat ini presentasinya cukup bagus, Pak. Saya bertanyakan untuk NZE ini rencana 2060, Pak ya. Nah, maksud saya tentu zero itu fosil keluar semua, nggak ada fosil lagi. Nah, ini kayaknya fokus Bapak ini ke PLTS ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya mungkin dengan perkembangan nanti, perkembangan pembangunan gedung, perkembangan manusia, rumah-rumah. Nah, saya nggak tahu nanti seperti apa PLTS itu. Artinya satu per watt itu luasnya berapa itu modul itu. Nah, bisa ketutupin semua nanti itu kota itu. Maksud saya, apakah nanti perkembangan teknologi luas per watt itu modulnya makin kecil atau bagaimana? Itu aja sebetulnya, Pak. Makasih. Agak Saya langsung, putus-putus Pak. tapi agak Silakan, putus-putus Prof. tapi Pak Prof dengar nggak? Dengar. Oke, Langsung ya. langsung aja ya. Oke. Jadi net zero emission itu kan definisinya kita bukan dilarang untuk menghasilkan emisi, tapi emisi yang kita hasilkan harus sama dengan daya serap yang ada di Indonesia, daya serap alam atau teknologi. Jadi selama itu nol, kita boleh menghasilkan emisi. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini efisiensi sel surya itu yang katanya sudah 25%, tapi saya tahunya ya yang terakhir 19,6, taruhlah 20. Kita anggap 20% masih efisiensi, walaupun kata teman saya 25%. Mungkin Pak Monti lebih tahu nanti. Kalau 20%, artinya 1 meter persegi bisa menghasilkan 200 watt peak. 1 meter persegi. Atap rumah kita, itu kalau kita punya rumah, saya yakin rumah kita yang ada di ruangan ini, itu 100 meteran itu, atap rumah. Taruhlah, kita pasang 50 meter persegi. Atau nggak usah sebesar itu. 20 meter persegi aja. 5 kali 4. Tahun 2030, industri sel surya menjanjikan efisiensi 50%. Artinya 1 meter persegi 500 watt. Kalau 20 meter persegi, kita bisa menghasilkan 10.000 watt peak. 10.000 watt peak kita simpan di dalam baterai. 6 jam per hari untuk dipakai 24 jam. Jadi kita punya energi kita, sel surya itu menjadi 6/24 kali 10.000. Seolah-olah kita punya pembangkit listrik, kita punya daya dari PLN 2.500 watt. Itu baru kita 4 kali 5 kita pasang. Kalau kita pasang 4 kali 10, kita bisa menghasilkan 5.000 watt seperti kita berlangganan dengan PLN. Apabila kita masukkan itu ke baterai, 5.000 watt langganan PLN, rumah mewah. Artinya, kita charge mobil kita di rumah kita gunakan seluruh peralatan rumah tangga kita, kemungkinan masih berlebih.
Kalau cara melihat kita seperti itu, rumah tangga itu sekarang ini mungkin 1/5 dari kebutuhan energi dunia. Kemudian transportasi. Transportasi akan kita cas di rumah kita sendiri karena rooftop kita. Transportasi sekarang 25% dari kebutuhan energi dunia. 25-40. Kalau itu saja kita bisa dari sel surya, sudah 50% lebih dari sel surya. Baru untuk transportasi mobil listrik dan kebutuhan rumah tangga. Kalau cara kita menghitung seperti itu, industri dengan baterai. Jadi kita sekarang menunggu efisiensi energi 50% lebih, menunggu harga baterai yang murah, yaitu nanoteknologi. Kalau dua itu sudah ada 2030, solve the problem. Kita akan pasang rooftop, kita akan beli baterai, industri akan beli baterai. Dia hanya butuh cadangan. Kalau dia mau cadangan 100%, dia butuh 100 megawatt, dia pasang baterai 200 megawatt, 2 baterai. Selesai. Cara melihat itu 2060. Bukan sekarang. Kalau sekarang pasti nggak mungkin. Tapi baterai yang 100 megawatt sudah ada. Masalahnya apa? Mahal. Itulah kita nunggu. Yang tadinya 2010 itu sekitar belasan US dollar per watt peak, sekarang 20 sen harga sel surya per watt peak. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita harus memprediksi ke depan itu. Keberhasilan kita memprediksi dengan lebih tepat akan menentukan langkah kita hari ini. Ada di chatting itu ada yang menanya apa saja yang harus kita prediksi. Yang harus kita prediksi adalah beban kita, demand nanti. Di mana Pak? Industri, mobil, rumah tangga, mobil itu transportasi rumah tangga. Kita prediksi gimana nanti? Pasti mobil listrik. Mobil listrik, Pertamina akan kehilangan konsumen. Rooftop, PLN akan kehilangan konsumen. PLN tidak dipaksa, bukan kena saingan, tapi orang tidak beli lagi. Kalau kita sudah pasang rooftop, kita nggak butuh lagi. Paling nanti kalau yang punya duit banyak, dia tetap langganan dengan PLN sebagai cadangan. Tapi kalau kita sudah punya cadangan baterai yang kita butuh misalnya 2000 kWh, kita pasang baterai 4000 kWh, kita punya cadangan. Jadi begitu kira-kira Pak Tobi. Oke Pak, makasih Pak. Oke, makasih Pak. Yang berikutnya ini tadi Pak, siapa Bang Adi ya? Tadi Pak, ini enggak kedengeran. Pak Asri tadi udah ya? Pak Asri. Pak Asri dari Aceh. Belum. Ya, dari Aceh, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan Pak dari Aceh. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga kepada Prof. Begitu mendapatkan pencerahan yang begitu banyak terhadap transisi energi. Nah, saya juga mencoba ada yang tidak sepakat juga dengan Prof. Dan ada juga yang saya tambahkan. Nah, ada tiga hal tadi. Yang pertama, saya coba catat tadi, menyangkut dengan kebijakan. Tadi Prof menyampaikan bahwa dalam menjalankan transisi energi ini, tadi ada akademisi dan ada pemerintah. Nah, mungkin saya hanya menambah Prof Hendalni bahwa tidak hanya dua, saya pikir, bahwa segitiga daya itu perlu adanya industri yang dilibatkan di dalam, sehingga berjalan perencanaan sampai 40 tahun ke depan itu, bahwa itu akan terjadi. Kalau hanya akademisi dengan pemerintah, saya pikir itu tidak menjadi targetnya. Tapi industri juga harus dilibatkan. Itu satu. Yang kedua, bahwa
yang disampaikan Prof ya sejalan. Karena kita harus memprediksi ke depan. Revolusi yang pertama, revolusi industri, juga orang berpikir tidak akan mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Tapi revolusi yang dicanangkan, revolusi kedua, saya pasti itu akan berubah perpindahan energinya ke baterai. Tapi saya melihat bahwa bukan hanya baterai, Prof. Indonesia mempunyai sumber daya yang besar. Itu kalau kita melihat pada hakikat dasarnya bahwa panel surya itu tidak terlepas daripada selain baterai adanya bahan lain seperti ya pasir putih ataupun pasir hitam itu menjadi acuan dasar juga, sehingga kita Indonesia ini mengirim pasir lantas ke Malaysia. Malaysia lah memproduksi panel surya. Dengan banyaknya kita mengirim pasir hitam ataupun pasir putih yang menjadi silikon, justru kita yang teknologinya yang belum kita dapatkan. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa perkembangan terhadap panel surya ini, yang mau tidak mau memang beralih. Contohnya kita lihat bahwa tahun dulu bahwa Telkom, siapa yang memprediksi bahwa dia tidak akan tutup. Dengan adanya teknologi sekarang, sehingga pabrik-pabrik yang penghasil telepon juga sudah nggak ada lagi. Jadi saya pikir itu sangat memungkinkan sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Di tahun 2040 tahun kemudian, itu akan terjadi, Prof. Nah, kalau kita orang Indonesia hanya berpikir tidak mungkin, maka kita akan tergilas oleh negara lain. Jadi saya pikir itu harus kita coba, pemerintah itu harus punya target bahwa di tahun 10 tahun sebelum mencapai 40 tahun, maka Indonesia harus sudah siap. Pengalaman saya, Prof. Saya pernah bekerja, saya memang akademisi, Prof, dari Universitas Malik Saleh yang ada di Aceh. Saya pernah dilibatkan menjadi teknis untuk pembangkit listrik mikrohidro dan solar cell. Saya ketemu dengan orang Belanda. Dia mengatakan bahwa berapa harga solar cell di Indonesia. Di tahun 2011 itu harganya sekitar 12 juta. Nah, dia sampaikan terlalu mahal Indonesia membuat 12 juta. Sementara India itu dia pemerintahnya subsidinya hampir nol. Bayangkan saja itu. Itu di tahun 2011. 2011 dia mengatakan ke saya, itu India itu dia subsidi pemerintahnya bisa mencapai nol, sehingga masyarakatnya itu memasang solar cell. Sama seperti yang Prof sampaikan tadi, saya sangat sejalan dengan pemikiran Prof. Nah, yang kedua, bahwa kenapa kita mahal sekali solar cell? Karena begitu masuk ke Indonesia, udah kena pajak. Belum lagi pemerintah memberi subsidi. Nah, saya juga sejalan dengan pemikiran Prof, bahwa di 40 tahun kemudian, kalau kita tidak siap 10 tahun sebelum mencapai itu, maka kita akan tergilas oleh negara lain. Saya juga jadi mahasiswa S3, itu saya meneliti terhadap solar cell. Solar cell itu, juga saya sampaikan nanti, kalau kita pasang di rooftop, kalau dia hanya rumah kita, itu seng, maka temperaturnya akan naik. Naiknya temperatur akan menurunkan tegangan. Nah, saya sudah ada disertasi saya itu mencoba membuat pendinginan terhadap temperatur itu. Nah, pada akhirnya saya menetapkan, saya sejalan dengan pemikiran Prof, maka kita Indonesia sebelum sampai 40 tahun, 5 tahun kemudian kita sudah harus siap itu. Saya pikir itu cukup dari saya. Terima kasih kesempatannya, Prof. Dan saya ingin juga diskusi banyak dengan Prof dengan Gatrik ini. Dan ingin sekali juga kami dari Universitas Malik Saleh, ingin berkunjung ke UI. Karena saya kebetulan juga akademisi dari elektro, dan saya sangat optimis apa yang Prof sampaikan. Terima kasih dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Atri. Ya, silakan, Prof. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Asel. Jadi waktu saya menyebut pemerintah dan
perguruan tinggi itu konteks saya dengan Pak Amin waktu itu untuk SDM-nya. Tentunya kita butuh industri memang untuk melihat bahwa SDM yang kita hasilkan harus terserap di industri. Saya setuju itu. Jadi memang benar untuk Pak Asril. Kemudian mengenai saya sebutkan baterai karena memang di dalam video saya yang lengkap, saya sebutkan ada 3 masa depan power supply kita. Yang pertama sel surya, kedua baterai, yang ketiga fuel cell. Tapi fuel cell hidrogennya dibuat dari energi listrik yang dari sel surya. Jadi juga dari sel surya. Ada kapal yang keliling dunia dengan hanya sel surya. Siang hari dia menggunakan sel surya, dan sebagian sel suryanya menghasilkan hidrogen, malam hari dia menjalankan kapalnya dengan fuel cell. Saya sudah 2 kali naik kapal itu, walaupun tidak jalan. Pada saat dia mampir di Tanjung Priok, 2 kali saya ke atas, saya tanya banyak, dan itu masa depan kita. Bahwa fuel cell justru nanti akan menjadi salah satu, baterai dan fuel cell itulah masa depan dunia untuk mensuplai energi kita. Dan dua-duanya adalah DC. Sehingga saya yakin kalau nanti suplai kita yang DC ini berlimpah, industri akan membuat peralatan DC. Kalau yang dibutuhkan AC, dia nanti akan dia convert lagi ke DC. Karena pasarnya adalah DC. Suplainya adalah DC. Jadi industri akan mengikuti itu. Bagaimana kecenderungan pasar. Jadi memang saya harapkan nanti Pak Asril mudah-mudahan dikasih linknya. Video saya yang lengkap lebih detail menjelaskan yang tadi, karena waktu kita singkat. Kalau diputar semua video saya tadi, itu mungkin seperti Pak Henry nyatakan tadi, ngantuk semua kita. Tapi saya potong-potong yang penting-penting saja supaya memancing diskusi saja. Ya, betul. Jadi saya sepakat Pak Asril, mudah-mudahan salah satu ciri khas kita di perguruan tinggi, kita mendidik mahasiswa yang 20-30 tahun lagi, mereka baru menjadi pengambil keputusan, menjadi pembuat kebijakan. Jadi kita berpikirnya memang 30-40 tahun ke depan yang di perguruan tinggi. Dan itulah karakter itu membuat cara kita melihatnya juga beda. Saya dulu kerja di perusahaan minyak 3,5 tahun. Memang beda, Pak. Saya nggak mau pikir panjang. Saya hanya melihat apa yang ada di depan, lalu bagaimana gaji saya supaya naik, hanya itu. Tapi kalau kita di perguruan tinggi memang kita dipaksa untuk berdiskusi dengan anak-anak yang 30 tahun lagi, baru kita harapkan dia bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Gitu kira-kira Pak Asril. Baik, terima kasih Prof. Ya, Oke. saya lihat Terima kasih, Prof. di rating itu ada yang menyatakan sel surya itu fluktuatif dan sebagainya, benar. Jadi itu permasalahannya. Di dalam video saya yang lengkap saya menyatakan bahwa sel surya akan efektif dan efisien apabila dia berdiri sendiri. Kalau dia digabungkan dengan sistem akan mengganggu sistem. Sehingga itulah yang saya nyatakan individual power producer tidak connect cadangan sendiri, kita punya sistem sendiri. Seperti kita yang membuat dengan Pak Amin waktu itu DC House. Kebutuhannya 1.000, kita beli aja baterai 2.000, 2.000. Selesai, backup kita cukup. Jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan di chatting yang mungkin juga nanti harus kita lihat. Gitu Pak Dhani. Oke, terima kasih Pak Prof. Nah, ini juga saya lihat tadi dari beberapa panelis yang hadir, ada Pak Edison Sidabutar, ada Pak Del Eviondra, dan Pak Agus Teja. Kiranya berkenan untuk memberikan tanggapan pada sesi ketiga ini. Boleh Bang. Silakan Pak.
Selamat sore, Prof. Ya, Selamat sore Pak Guru. Ya, jadi saya masih meraba-raba nih statementnya Prof tadi bahwa apa namanya sistem itu akan semakin kecil, kemudian transfer energi itu adalah apa? Bisnis energi itu adalah bisnis baterai. Nah, apakah ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah? Artinya tahapan-tahapan menuju net zero emission itu apakah tidak dilakukan itu, Pak? Maksud saya, apakah di satu klaster, katakanlah di daerah tertentu begitu, sudah dimulai dengan yang tadi Profesor istilahkan start from the end gitu ya. Apakah tidak pemikiran Prof itu tidak dimasukkan di dalam program pemerintah? Yang kedua, tadi disinggung mengenai teknologi nano ya. Saya berapa kali mendengar paparan Prof Rinaldi bahwa teknologi nano itu nanti kendalanya sekarang masih di superkonduktor ya, kalau nggak salah. Nah, apakah sudah ada kemajuan untuk itu sehingga apa yang tadi Prof sampaikan bahwa apabila teknologi nano ini sudah terjadi begitu ya, persoalan semua selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejalan dengan apa yang kita bahas hari ini, mestinya kalau kita ngomong membangun kota baru, katakanlah IKN gitu ya. Kenapa dia tidak mulai dengan, ya sudahlah kita bangun aja sistem di sana yang semuanya DC gitu ya, supaya tidak dua kali kerja. Nah, kira-kira itu, Prof. Terima kasih. Oke, makasih Pak Guru. Silakan Prof. Ya, sistem semakin mengecil itu, saya punya mahasiswa S2 PLN sudah selesai tesisnya, melihat berapa berkurangnya income PLN DKI karena banyaknya rooftop. Jadi memang menurun, Pak. Kebutuhan listrik DKI berkurang karena rooftop. Kecenderungan itulah yang perlu kita antisipasi. Kalau orang sudah pasang rooftop dan baterai sudah murah, orang akan memproduksi listrik sendiri, individual power producer. Dia tidak butuh lagi listrik dari PLN. Kalaupun butuh dia cadangan. Seperti kita dulu konsep air bersih itu kan semua rumah itu mau dipasang pipa air. Itu konsep PAM dulu di awal-awal. Tapi sekarang karena kita mau pasang pompa sendiri, akhirnya PAM itu cadangan aja. Kalau listrik mati baru kita pakai sampah. Itulah masa depan perlistrikan kita. Jadi kita akan produksi listrik sendiri. Kalau memang sudah ada jaringan di situ, lalu kita jadikan itu cadangan. Permasalahannya, kalau PLN makin lama makin berkurang income-nya, lalu dana untuk pembangun tambahan sistem menjadi besar itu berkurang, PLN tidak akan bangun itu sistem yang besar itu. Apalagi menghubungkan pulau antar pulau. Karena di pulau-pulau itu sendiri nanti sudah ada pembangkit listrik yang dia beli sendiri dan itu sel surya dan angin. Kita anggap IKN. IKN itu sudah, Pak. Sudah. Jadi PLN Nusantara Power sudah menyatakan bahwa IKN itu kemarin itu 100% sebenarnya dari sel surya. Karena kebutuhannya baru istana dengan beberapa, lalu dia sudah 10 megawatt PLTS, pakai baterai. Jadi kebutuhan pada saat itu sebenarnya sudah cukup. Dan dia sekarang membangun Nusantara Power itu 50 megawatt untuk IKN. Jadi IKN memang direncanakan untuk 100% energi terbarukan. Konsepnya. Karena sudah 10 sudah berlebih kemarin, akan dibangun 50. Jadi memang arahnya ke sana, Pak. Saya yakin seharusnya begitu. Setiap pulau-pulau yang belum terhubung sistem, sudahlah. Tidak perlu ada pemikiran bahwa dia harus disuplai dari pulau yang lain.
Mahal itu. Mendingan kita bangun PLTS, kita bangun PLT angin. Lalu dengan konsep Nusantara Grid itu, kalau memang pemerintah mau terus melakukan itu, ya akan tersambung terus nanti, Pak. Begitu tersambung, tapi kenyataannya nanti itu tidak akan efektif. Nah, mengapa kok pemerintah tidak dimasukkan ke pemerintah di sini seperti Pak Agung nyatakan tadi? Mengapa kok tidak? Ya saya kan akademisi sekarang. Dan saya hanya mengutarakan saja, kalau pemerintah menyatakan bahwa forget it, tidak mungkin itu, ya pemerintah tidak akan lakukan. Tapi kalau pemerintah merasa itu perlu diantisipasi, saya yakin pelan-pelan nanti akan terjadi. Contohnya dulu Pak Agung, pada saat saya baru pulang pendidikan waktu itu, kita mendirikan METI. Dan METI pada saat itu meminta kepada pemerintah 5% energi terbarukan. Pada saat Pak Harto mau pidato, kita minta supaya masukkan kata 5% itu di dalam pidato Pak Harto. Lalu ada pejabat yang menyatakan, aduh jangan deh, itu beban bagi saya nanti. Kalau pemerintah menetapkan 5%, itu tugas saya nanti. Nah, yang begitu-begitu kan ada di lapangan. Orang-orang yang menjabat, kadang-kadang memang terpaksa harus memikirkan pada saat dia menjabat saja. Terpaksa. Walaupun dia punya pemikiran membenarkan apa pemikiran jangka panjang, tetapi jadi beban kalau itu dimasukkan ke dalam programnya. Bisa begitu Pak Agung, tidak semuanya. Jadi memang ya saya tidak pada posisi bisa memasukkan itu dalam konsep pemerintah. Tapi tugas saya yang menyuarakan begini saja. Dulu saya pada saat menjadi anggota DEN, saya dinyatakan mimpi. Pada saat saya minta angka 2050 itu 75% energi terbarukan. Saya dibilang mimpi, ya udah nggak apa-apa. Sekarang saya menyatakan 100%. 100% itu bukan sesuatu yang ngambang gitu. Jadi saya meloncat ke 100% enggak. Kita lihat tren. Kita lihat tren, lalu kita lihat bagaimana kebutuhan ke depan, keluarlah angka itu. Kalau sel surya rooftop sudah menjadi kebutuhan kita setiap rumah, kemudian listrik untuk mobil sudah di-charge di rumah kita, industri sudah menggunakan baterai, angka 100% itu bukan angka magic. Itu angka yang mengalir gitu aja. Yang akan mempush nanti adalah pasar. Kita nggak butuh lagi kebijakan-kebijakan setelah tahun 2030 untuk mempush penggunaan energi terbarukan. Karena kita sudah untung kita kalau kita menggunakan energi terbarukan. Kira-kira gitu Pak Agung. Gimana Pak Agung? Oke ya. Oke, ya mudah-mudahan nih jadi bekalnya Bung Dani nih nanti kalau mau maju lagi. Ya udah, ini ada beberapa yang mungkin belum tersebut nih ya, Bapak M. Tagor, si jabat yang udah raise hand dari tadi. Mungkin Pak, silakan Pak kalau misalnya mau. Baik, ya silakan. Marlen. Terima kasih Pak. Saya kebetulan teman lama dari Pak. Boleh videonya Pak? Ya, lama dari Pak dulu ya. Baik, langsung saja Pak Prof. Intinya untuk ulangi sinergi misalnya dari Dewan Energi Nasional, perguruan tinggi UI ya misalnya, ataupun para pakar yang sudah hadir di forum ini, kira-kira sinergi ini menjelang dengan adanya komposisi yang baru nantinya, dengan Menteri SDM yang baru juga, kira-kira akan ada perkembangan yang mendukung sekali, atau ada hal-hal yang perlu disinergikan diantaranya untuk masalah energi baru terbarukan ini Pak.
Prof. Itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Sagur. Ya, Ya, ah, energi silakan. terbarukan, pergantian energi fosil kepada energi terbarukan ada dilema di pemerintah, Pak. Kita punya PLN dan Pertamina. Kalau pemerintah nge-push penggunaan mobil listrik yang sekarang di-push dapat subsidi 70 juta untuk mobil, 20 juta untuk motor, 10 juta. Kalau pertumbuhan energi listrik itu cepat nanti, artinya kita mengurangi income Pertamina. Oke, Pertamina akan merubah BBM menjadi pupuk, menjadi bahan baku untuk industri petrokimia dan sebagainya. Tapi penggunanya tidak akan sebesar transportasi. Sehingga pada saat saya webinar dengan Bu Nike waktu itu, Bu Nike mau membangun kilang yang banyak orang desa dapat duit banyak sampai beli mobil dia belum bisa mengendarai di bidang mana itu. Saya menyatakan waktu itu kalau saya tidak sepakat membangun kilang sekarang ini. Kenapa? Kilang itu kalau industri minyak, keuntungan yang paling kecil itu adalah di hilir, penjualan BBM. Yang paling besar itu adalah tambang minyak ini. Jadi keuntungan untuk kilang itu kecil. Masa kilang itu bisa kembali modal, itu bisa 50 tahun. Masa ekonomisnya. Sebelum 50 tahun, kebutuhan BBM turun. Pertimbangkan itu. Saya sarankan. Apakah kilang itu nanti akan terpakai sampai 50 tahun? Memang tujuannya adalah supaya impor kita berkurang. Tapi nanti kalau kita bangun kilang, bukan hanya impor yang hilang, tapi kebutuhan kilang kita berlebih daripada kebutuhan karena mobil listrik. Apalagi mobil listrik sekarang di-push. PLN juga nge-push. Kalau kita punya mobil listrik, penambahan daya gratis. Kompor listrik, motor listrik ada. Ada bonus dari PLN. Nah ini kalau berhasil berbahaya. Income PLN berkurang, income Pertamina berkurang. Nah disitulah dilema. Apakah PLN Pertamina akan dikorbankan? Atau kita biarkan segala sesuatunya itu tumbuh sesuai dengan nilai keekonomiannya. Biarkan mobil listrik itu sesuai dengan nilai keekonomian. Biarkan orang-orang yang punya duit. Yang mobil kedua baru mobil listrik. Jangan di-push orang yang baru tamat sekolah, tamat perguruan tinggi, kredit, mobil listrik. Dengan iming-iming subsidi. Karena itu akan mengurangi income PLN dan income Pertamina. Nah, dilema itulah yang terjadi, Pak Togor. Termasuk sel surya. Sel surya tidak menguntungkan PLN. Mengurangi income PLN. Apalagi kalau disambungkan kepada sistem. Sekarang masih kecil. Kalau nanti sel suryanya sudah besar, oh itu fluktuatif itu mengganggu stabilitas sistem. Itu Pak Dhani itu ahlinya. Nah yang begini-begini PLN pasti tidak happy karena akan menambah biaya produksi, akan menambah permasalahan. Bagi investor kebanyakan hanya melihat 100 atau 10 megawatt PLTS dibeli PLN. Permasalahannya adalah beban puncak kita malam. Tidak sama dengan negara maju yang beban puncaknya siang. Kalau beban puncak siang, sel surya menguntungkan bagi perusahaan listrik. Tapi kalau beban puncak malam, merugikan bagi perusahaan listrik. Tidak bisa kita disamakan dengan negara maju. Lalu kita mau niru-niru mereka. Rugi PLN. Kalau sel surya terlalu banyak, ya wajar PLN tidak mau beli. Walaupun kita PLTP aja, wajar PLN tidak mau beli.
tidak mau beli semua ya, berusaha untuk mencari celah untuk tidak membeli. Karena pembangkit beban dasar PLN itu dengan masuknya IPP dari PLTU, take or pay, itu sudah di siang hari sudah berlimpah, berlebih. Gitu Pak Tagor ya. Baik, terima kasih Prof. Rinaldi. Terima kasih juga Pak Dhani Marlen. Ya, makasih Pak. Ini Bang Adi ada lagi yang mau komen? Ini masih ada dua sih yang mau bertanya ulang nih, Pak Asri dan Pak Monteri. Apakah mau bertanya kembali Pak Monteri? Ini soalnya masih raise hand. Cukup. Oh cukup, oke. Pak Asri juga cukup ya. Bang Adi mungkin bisa ada ini lagi yang mungkin bisa kita gali dari peserta di sini yang belum bertanya atau berkomentar tentang presentasi Prof. Rinaldi. Misalnya tadi Pak Del dan Pak ini belum nih Pak Puja Katiman sama Pak belum muncul di video nih Pak Edison, Pak Puja Katiman, Pak Edison Sidabutar. Kalau misalnya tidak ada, kita mau ini dulu ya, kita mau break Izin. dulu. Oh ya, silakan. Oh, Silakan. udah boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja di sini. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Senang sekali bisa join webinar ini. Menarik sekali. Izin menyampaikan bahwa kalau pengalaman saya selama 30 tahun di industri TIK, saya 1000% sangat mendukung dan sepakat sama Prof. Rinaldi. Dan kayaknya ke sana gitu, mau baterai itu malah mengecil gitu ya. Teknologi solar panel, teknologi baterainya gitu. Dan memang sekarang tinggal masalah kebijakan publiknya aja barangkali ya Prof ya. Boleh saya mendapatkan satu pengalaman sendiri dari Prof waktu di DAN mungkin ya, atau dalam penyusunan untuk kemudian kebijakan publik oleh pemerintah. Terlepas kemudian Pertamina sama PLN, kalau saya ngelihatnya itu hanya sebagai eksekutor operator aja, nggak punya satu kebijakan publik, karena itu dia kan juga ujuk-ujuknya yang ngikutin arahan dari pemerintah. Apalagi mungkin maaf para direksinya itu juga ya terbatas ya dari sisi mungkin menjabatnya kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomong 2045, 2060, ya mungkin mereka hanya ngelihatnya mungkin sepanjang 2-3 tahun, kali paling lama 5 tahun. Itu ya Prof ya mungkin ya Prof ya. Nah jadi mungkin selain banyak pemasukan pemikiran yang bersifatnya teknis akademis gitu ya, yang menjadi penghalang itu apakah karena tidak disambungkan dengan keahlian-keahlian ekonomi, sosial dan segala macam, sehingga pengambil kebijakan publik juga melihat dari perspektif yang lain, nggak hanya dari sisi teknologinya aja Prof. Ini kita ngelihat 2045 tuh kayak gimana sih Prof? Apakah mungkin gitu dalam pemerintahan rezim yang baru itu juga ngelihat pemikiran kayak gini? Kalau misalnya setuju dari sisi teknologi itu sangat memungkinkan, tapi kalau ngelihat dari yang lainnya mungkin nggak juga kali bisa diterapkan sedrastis dan seekspansif itu ya Prof. Terima kasih. Oke, makasih Pak Puja. Langsung ya. Ya, langsung aja Pak. Ya Pak Puja, jadi memang pengalaman, salah satu contoh saja pada saat kita menginginkan, jadi penetapan 23% itu dengan catatan subsidi untuk energi terbarukan itu ada. Baru 23%. Kalau nggak ada, forget it. Jadi saya nggak surprise bahwa itu tidak tercapai. Jadi pada saat kita mengusulkan kepada DPR waktu itu, supaya PLN diberi subsidi untuk biofuel. Lalu DPR menyatakan, DPR tidak sepakat kalau subsidi diberikan kepada PLN.
Selesai. Tidak jadi subsidi itu bisa diberikan. Alasannya adalah berikan itu langsung kepada masyarakat. Kalau lewat PLN nanti bisa tidak sampai kepada masyarakat. Padahal tujuan kita, begitu PLN dikasih subsidi, harga listrik murah. Lalu masyarakat bisa membeli listrik dengan murah, dan UKM, industri kecil bisa maju dengan listrik yang murah itu. Tetapi DPR tidak sepakat dengan itu, dengan catatan bahwa nanti ada kebocoran-kebocoran subsidi itu. Nah, setelah seperti itu, tidak jadi subsidi itu bisa diterapkan. Sesimpel itu. Lalu pada saat kita mau menetapkan waktu itu, batas produksi batu bara tidak boleh lebih dari 400 juta ton per tahun. Pengusaha-pengusaha batu bara tidak sepakat. Nah, pemerintah juga, saya melihat bahwa pemerintah kalau terlalu ditekan, pengusaha ini kan juga income royalti dari pengusaha itu ada. Sehingga negosiasi itu alot. Bukan pemerintah ingin mengikuti penambang batu bara, tetapi ada variabel lain yang akan terganggu apabila batu bara tidak berkurang produksinya. Jadi angka 400 itu keluar adalah pada saat itu total produksi batu bara 400 juta ton per tahun. Jadi ditetapkan angka itu supaya tidak ditambah lagi. Dan waktu itu disepakati. Sekarang kan hampir 700 sekarang. Tapi saya juga melihat, saya tidak terlalu menyatakan bahwa itu salah. Batu bara lagi mahal sekarang. Pemerintah bisa mendapatkan duit banyak dengan batu bara yang mahal itu karena kita produksi batu bara kita besar. Kita terbesar ekspor batu bara di dunia. Jadi ada variabel-variabel lain yang kita sebenarnya tidak punya variabel itu. Saya dulu sebelum jadi anggota DEN, saya pengamat. Salah aja semua kebijakan pemerintah itu saya lihat. Karena saya tidak lengkap variabel sama saya. Tapi setelah saya di DEN, seperti pembukaan tadi, ternyata mengurus energi di Indonesia tidak mudah. Anggota DPR kita ada pengusaha di situ. Kalau anggota DPR pengusaha masih oke lah, salah. Kalau pelaku pembuat kebijakan ada pengusaha gimana? Misalnya pengusaha gimana? Nah, variabel-variabel ini di luar dari variabel akademis. Menteri SDM kita yang sekarang yang baru pengusaha, Pak. Apakah dia tidak akan terpengaruh mengambil kebijakan terhadap usaha-usaha yang dia lakukan? Bagus. Kalau bisa, bagus. Saya dulu pernah dalam suatu pertemuan, hanya presiden yang nggak punya pembangkit listrik. Yang lainnya punya pembangkit. Artinya apa? Keputusan yang diambil itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang kita tidak punya variabel itu. Sehingga saya sering kepada mahasiswa menyatakan, kita yakin, percaya aja lah bahwa pemimpin kita itu memperhatikan kita. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang untuk kepentingan kita. Cuma kita nggak tahu variabelnya. Saya dulu pernah di Lemhanas, Pak. Banyak diskusi yang tidak bisa kita ceritakan di luar Lemhanas. Kesimpulan waktu itu, presiden itu yang paling besar pemikirannya adalah bagaimana supaya Indonesia ini tetap bersatu. Itu yang paling besar energinya keluar. Kalau dia tidak melakukan itu, Indonesia ini pada saatnya akan pecah. Bukan pembangunan.
Tapi bagaimana Indonesia ini bisa bersatu, itulah energi pemikiran yang paling besar yang akan dikeluarkan oleh seorang presiden Indonesia. Abai dia di situ, pecah kita. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa banyak variabel yang kita tidak kuasai, tidak kita ketahui, Pak. Pada level-level tertentu yang tidak bisa diciptakan. Akhirnya kita harus percaya aja lah bahwa mengambil kebijakan adalah mengambil kebijakan yang terbaik. 51% positif, 49% negatif, dia harus ambil keputusan. Sementara kita, kadang-kadang kita berada di yang 49 itu. Sehingga seolah-olah keputusannya salah. Padahal 51% berbeda dengan kita. Kemarin baru saya waktu diskusi di Surabaya, saya menyatakan bahwa perusahaan yang paling rumit sebenarnya PLN. Kelihatannya aja kita men-switch on lampu, lalu lampu hidup, ada pembangkit di sana. Tapi untuk sampai lampu itu nyala, itu permasalahannya luar biasa. Cuma masyarakat tidak tahu itu. Dia tahunya adalah PLN gajinya besar, untungnya banyak, tapi bagaimana supaya lampu sampai ke rumah, itu luar biasa permasalahan yang dihadapi oleh PLN. Jadi gitu kira-kira. Iya, Prof. Terima kasih sekali insight-nya, Prof. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Makasih Pak Puja. Mungkin kita masuk ke break dulu ya, sesuai dengan waktunya. Operator, tolong disiapin video-video yang akan diputar. Dan di sesi terakhir ini kita akan berikan closing statement dari semua apa yang kita tanggapi dalam webinar kali ini. Operator, tolong diputarkan. Coba. Ini punya.
Oke, eh, kita memasuki sesi terakhir tentang diskusi. Kita masuk ke sesi terakhir dalam diskusi webinar hari ini tentang transisi energi net zero emission on the way, episode 1, start from the end. Yang dari tadi kita diskusi tentang program emisi nol bersih dengan pendekatan dari akhir, yang berarti kita menetapkan target yang jelas dan bekerja mundur untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, dalam hal ini saya kembalikan lagi ke Bang Adi FN sebagai Ketua Kagatrik untuk memohon closing statement dari semua penanggap yang ada sampai akhirnya ditutup masuk jadwal dan webinar berikutnya. Silakan Bang Adi. Ya, terima kasih Dani. Kita masuk sesi penutup. Dimulai dengan Bang Amin dulu ya. Setelah itu Pak Joko, lalu oleh Prof. Rinaldi. Pernyataan penutup yang kira-kira bisa berkesan atau dibawa pulang oleh para peserta. Silakan Bang Amin. Terima kasih Bang Adi. Ya, kalau dari saya gini, kita harus menyamakan dulu misi dan visi. Mungkin misi yang bisa sama ya, semua misinya menuju transisi energi yang baik dan benar. Dan visinya masing-masing komponen sesuai dengan tupoksinya. Apakah praktisi, akademisi, penentu kebijakan, itu harus arahnya sama. Ibaratnya kalau kita medan vektor yang sama. Dari kumpulan vektor-vektor, kemudian arahnya sama. Insya Allah apa yang pernah disampaikan oleh Pak Rinaldi tadi, ya semua jadi harapan kita bersama. Kita boleh berbeda jalan gitu, tapi misinya tetap sama, harus satu. Ya, jadi boleh berbeda pendapat ini itu gitu, tapi misinya tetap jangan yang berbeda. Jadi kalau ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, enggak ketemu. Mungkin itu dari saya. Jadi kita masing-masing sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Baik, terima kasih Bang Amin. Pak Joko, dipersilakan bila Baik, masih. terima kasih Prof. Kebetulan saya mensupervisi di industri ya. Jadi sektor kelistrikan kan ini nomor 4. Yang pertama penyebab GHG greenhouse gas itu adalah industri, perhubungan, sama deforestasi, dan keempat adalah kelistrikan. Nah, ternyata tidak hanya di kelistrikan aja. Saya kebetulan advisor di pabrik semen merah putih. Mereka pun sangat luar biasa melakukan transisi energinya, karena juga terkena di lingkungan hidup mengenai dan Perpres 112 menurunkan emisi CO2. Jadi ini sangat bagus karena yang bergerak di kelistrikan karena Kagatrik UI, tapi boleh juga kita sharing bagaimana di sektor industri itu luar biasanya, dan itu bisnis yang luar biasa ya, luar biasa. Jadi sekarang terus terang namanya Spendbelching Earth SBE yang selama ini menjadi suatu limbah B2 sama dengan faba, hari ini sudah menjadi komoditas. Itu dari saya. Jadi betul bahwa goalnya adalah bukan transisi energinya, adalah mengurangi emisi gas rumah kaca GHG ya. Jadi goalnya ke sana. Jadi caranya, mazhabnya banyak seperti apa, tapi tetap satu adalah mengurangi emisi CO2, tidak hanya CO2, metan pun yang 27 kali lebih merusak daripada CO2 terhadap greenhouse gas, itu harus menjadi perhatian. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Sekarang kita beri kesempatan Prof. Rinaldi untuk memberikan pernyataan penutup. Masih mute, Prof.
Oke. Pak, ini peserta webinar ini sebenarnya seperti customer dari restoran. Kita punya tidak enak. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk menyatakan ini makanan nggak enak, nih resep buku resep yang bisa membuat makanan enak. Kan tidak punya kewajiban itu kita. Jadi wajarlah kalau dalam diskusi seperti ini, yang muncul itu kebanyakan memang yang negatif-negatif. Sehingga yang mendengarkan juga harus paham itu. Juga pemain bola. Kita kalau nonton bola selalu kalau salah itu kita marah. Tapi kita tidak bisa main bola. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sebagai serta di sini juga harus tahu bahwa mengambil keputusan adalah orang yang paling lengkap punya variabel. Yang tidak semua variabel dia bisa ceritakan ke kita. Tapi saya yakin variabel yang dia punyai, keputusan yang dia ambil adalah yang terbaik untuk variabel itu. Tinggal variabelnya apakah ada untuk kepentingan kekayaan pribadi atau apa, itu variabel dia. Tetapi keputusan yang dia ambil pasti sudah menimbang semua variabel yang kita tidak punya. Kemudian Pak Amin tadi menyatakan visi. Saya setuju itu Pak Amin. Tapi yang lebih lagi adalah kita secara nasional harus mempunyai problem statement yang sama terhadap energi. Semua sektor yang berkaitan dengan energi harus mempunyai problem statement yang sama. Kalau problem statement-nya berbeda, langkah yang diambil untuk menyelesaikan problem itu akan berbeda. Nah, problem statement itu ada di level pengambil keputusan. Yang paling tinggi di sektor energi siapa di situ? Merumuskan problem statement nasional, memberitahukan kepada semua bahwa kita menuju ke sini, problem kita yang harus kita selesaikan. Nah, memang sepertinya kita belum punya problem statement yang sama. Apalagi untuk net zero emission dan transisi energi. Ada yang menyatakan seperti yang Pak Joko tadi utarakan, atau siapa tadi ya, bahwa konsepnya itu macam-macam untuk mencapai net zero emission. Kenapa? Karena memang kita belum punya problem statement yang sama. Tapi saya yakin kalau problem statement kita sama terhadap energi untuk net zero emission, saya yakin kita akan mengarah yang sama. Walaupun startnya berbeda-beda. Itu saja Pak Adi. Baik, terima kasih Prof. Atas pernyataan penutupnya yang Pak Adi, ya. Bang Adi tadi Pak Jarman kelewatan, apa masih ada nggak? Bang Pak Jarman rasanya udah nggak ada ya? Oh iya, oke. Kalau boleh ada. minta bisa kasih sambutan di apa tanggapan. Halo. Ya, silakan Pak. Oh, sudah ada. Sorry Bang, silakan Bang Jarman. Ya. Tutup. Tadi saya menarik sekali melihat diskusinya, memang hidup sekali. Lalu juga tadi pemikiran Pak Profesor Rinaldi masalah mendorong bahwa apa namanya konsumen dalam hal ini perumahan untuk ikut capai zero emission dengan cara membangun PLTS di rooftop gitu ya. Karena itu memang kalau kita lihat potensi untuk rooftop itu besar sekali. Cuma yang harus hati-hati memang problemnya kan cost-nya sekarang kan tidak memungkinkan pakai baterai ya. Jadi tetap harus pakai katakanlah karena untuk menghindari Dove curve tadi kan harus dilakukan dengan tadi ada cadangan yang mengamankan itu yang dari PLN gitu. Nah ini yang ada perbedaan persepsi antara
PLN dengan konsumen di sini. Memang ya harus disesuaikan lah. Tapi kan tadi kalau cost-nya turun otomatis akan terjadi. Sama seperti tadi saya juga setuju dengan pendapat Pak Prof. Rinaldi masalah kendaraan listrik itu. Biarkan dilakukan secara natural, Pak. Karena kan masyarakat itu seperti dulu ya, waktu kendaraan hybrid itu ada, masyarakat nggak mau beli karena harga bensin kan masih murah. Begitu harga bensin naik, orang secara bertahap lari ke hybrid. Nah, sekarang nanti kalau katakanlah harga kendaraan listriknya turun, secara natural akan berpindah gitu. Yang penting adalah charging stationnya atau kalau bisa charging di rumah bisa akan lebih baik lagi gitulah. Itu jadi memang sebenarnya secara natural bahwa kalau pasar itu bisa mengkondisikan, maka otomatis tanpa disuruh orang akan berpindah gitu. Yang penting adalah bahwa mengamankan transisinya berlaku smooth, bahwa tadi ada ide di kalangan pemerintah sekarang bahwa akan mem-phase out, phase down PLTU itu hanya menaikkan cost dari BPP, Pak. Padahal pada yang kenyataan pemerintah kan nggak mau BPP naik. Buktinya dia kasih kompensasi supaya PLN bisa jualan listrik di bawah harga BPP. Nah ini kan kontradiksi memang antara satu keinginan dengan keinginan antara di dalam pemerintah sendiri. Memang itu menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Pro. Itu saja Pak. Jadi memang kalau ini bisa dikawalnya, jadi tidak perlu katakanlah terlalu besar insentif untuk mobil, tapi yang penting adalah bahwa itu dikawal sehingga transisinya smooth, ditambah katakanlah tadi harga pemakaian energi baru makin turun, terutama di rooftop gitu ya, di kendaraan listrik, maka secara perlahan akan tercapai itu. Itu saja nakal saya. Jadi terima kasih Pak Prof dengan tadi pendapatnya, itu memang itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Itu saja, makasih. Baik, terima kasih Pak Jarman. Kita akan tutup saja webinar ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang masih hadir, sekitar 117 orang. Peak puncaknya 180-an. Juga khusus terima kasih kita berikan setinggi-tingginya kepada Profesor Rinaldi Dalimi yang sudah banyak memperlihatkan kita tentang masa depan energi dan ketenaga listrikan Indonesia, yang salah satunya yang perlu dibawa pulang, masa depan kita adalah masa depan arus arah ya Prof ya. Salah satu yang akan kita buktikan sendiri. Juga terima kasih kepada Pak Joko Abumanan, Bang Jarman, Bang Amin Raharjo, sehat-sehat terus ya Bang. Oh iya, terima kasih. Ya, dan senior lainnya yang masih hadir sebelum diakhiri. Tapi setelah berakhir boleh masih lanjut nih kalau masih ada yang mau silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Diumumkan bahwa minggu depan jam yang sama, hari yang sama, hari Jumat, kita akan berdiskusi lagi dengan narasumber Bapak Insinyur Archandra Tahar, Komisaris Independen PT PLN, mantan Menteri dan Wamen ya kalau tidak salah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Saya pamit ya, duluan ya.